Selamat datang! Kalau dengar kata pajak, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Ribet? Pusing? Beban? Nah, hari ini kita akan coba ubah cara pandang itu. Kita akan bongkar gimana caranya mengubah pajak dari yang tadinya terasa seperti beban menjadi sebuah alat strategi yang justru bisa bikin bisnis Anda makin maju. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari mengubah mindset soal pajak, lalu kita pahami dasar-dasarnya. Setelah itu, kita masuk ke 5 langkah praktis, kenalan sama jenis-jenisnya, dan terakhir kita bahas kunci sukses yang bisa langsung Anda terapkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Coba kita tanyakan ke diri sendiri deh. Pajak itu sebenarnya apa sih buat bisnis kita? Cuma sekedar beban yang harus dibayar, atau sebetulnya bisa jadi bagian dari strategi? Ini pertanyaan mendasar banget buat semua pengusaha. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa mengelola pajak seefisien mungkin, tapi, dan ini yang paling penting, tetap 100% legal dan sesuai aturan. Yuk kita pecahkan bareng-bareng. Ya kan, kita semua tahu lah ya, pajak itu biaya, pasti memotong profit. Tapi daripada kita pasrah aja dan melihatnya sebagai ya sudahlah emang biayanya segitu, gimana kalau kita lihat ini sebagai elemen yang bisa kita kelola, sesuatu yang bisa kita rencanakan dengan cerdas. Nah, dari situlah kita masuk ke bagian kedua. Ada solusinya, dan solusi itu namanya perencanaan pajak. Sekarang, mari kita bedah dasar-dasar dari alat strategis yang satu ini. Coba deh perhatikan definisinya. Perencanaan pajak atau tax planning, ini bukan soal ngakalin aturan ya, sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke seni. Seni untuk menekan beban pajak secara sah, dengan cara mengatur aktivitas keuangan kita jadi lebih pintar, dan pastinya taat aturan. Jadi tujuan akhirnya tuh simple banget sebetulnya. Bukan cuma biar bayar pajaknya lebih kecil, tapi gimana caranya supaya after tax return kita maksimal. Artinya apa? Ya duit yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan setelah semua kewajiban pajak selesai, itu jadi lebih banyak. Duit ini kan yang bisa kita putar lagi buat investasi, buat ekspansi, buat tumbuh. Manfaatnya, wah jelas banget. 1, beban pajak jadi lebih ringan. 2, kita jadi paham nih celah-celah efisiensi yang legal yang bisa dimanfaatin. Dan ujung-ujungnya yang paling penting, ya kekuatan finansial perusahaan jadi makin solid. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Bagian ketiga, 5 langkah praktis untuk membangun rencana pajak yang kokoh. Anggap aja ini kayak resepnya, tinggal kita ikutin langkah-langkahnya. Kelima langkah ini tuh kayak siklus ya, jadi muter terus. Dimulai dari analisis, pilih-pilih opsi, implementasi, review, terus evaluasi, dan perbaikan. Oke, kita kupas satu persatu. Langkah pertama, analisis aktivitas keuangan. Nah, di tahap ini tugas kita tuh jadi detektif di perusahaan sendiri. Kita bedah semua proses bisnis, dari modal masuk sampai barang terjual. Tujuannya apa? Biar kita tahu persis di titik mana aja ada jejak pajaknya. Lanjut, langkah kedua, tentukan opsi pajak. Kalau petanya udah jadi, kita kan bakal lihat banyak jalan tuh. Contohnya, soal tunjangan karyawan. Lebih hemat mana nih pajaknya? Ngasih dalam bentuk uang tunai atau ngasih fasilitas kayak mobil dinas? Nah, setiap pilihan itu beda konsekuensi pajaknya. Disinilah kita memilih jalur yang paling efisien secara hukum. Dan kutipan dari Felix Liusri ini pas banget. Ini menegaskan kalau perencanaan pajak itu harus proaktif, bukan pasif menunggu tagihan datang di akhir tahun. Ini soal mengubah cara kita beroperasi sehari-hari untuk mendapatkan hasil pajak yang lebih baik. Ini membawa kita ke langkah ketiga, terapkan kepatuhan pajak. Udah milih jalur terbaik? Nah, sekarang saatnya jalur itu dijadikan SOP, jadi aturan main yang baru di perusahaan. Pastikan semua tim paham dan menjalankannya secara konsisten. Lalu langkah keempat, lakukan tinjauan pajak. Secara berkala, misalnya di akhir tahun, kita harus berhenti sejenak. Kita lihat rapornya. Rencananya jalan nggak? Target efisiensinya tercapai atau malah ada yang meleset? Ini adalah momen untuk evaluasi internal. Dan ini nyambung ke langkah kelima yang penting banget, evaluasi dan perbaikan. Kenapa? Karena rencana pajak itu bukan dokumen mati yang dibuat sekali lalu dilupakan. Peraturan pajak itu dinamis, bisa ganti. Bisnis kita juga terus tumbuh. Jadi, evaluasi rutin itu wajib hukumnya, biar strategi kita nggak ketinggalan zaman. Oke, selanjutnya di bagian keempat. Yuk kita lihat gambaran yang lebih luas. Ternyata perencanaan pajak itu ada jenis-jenisnya loh, tergantung skala operasi bisnis Anda. Gampangnya ada 2 jenis. Pertama, perencanaan pajak nasional. Ini fokusnya ya aturan main pajak di Indonesia saja. Cocok buat bisnis yang operasinya di dalam negeri. Tapi kalau bisnis Anda sudah main di pasar global, punya cabang atau transaksi di luar negeri, nah Anda butuh yang kedua, perencanaan pajak internasional.
ini jauh lebih rumit, karena kita harus mengerti hukum pajak negara lain dan juga perjanjian antar negara. Nah, kita udah sampai di bagian terakhir. Yuk, kita kumpulkan semua jadi beberapa poin kunci yang bisa jadi contekan praktis buat Anda. Ini dia beberapa tipsnya. Pastikan Anda memilih skema PPh yang paling pas buat model bisnis Anda. Jangan sampai kelewatan sama yang namanya kredit pajak atau insentif pemerintah, seringkali ada loh. Dan yang paling penting nih, bedakan antara tax avoidance dan tax evasion. Avoidance itu legal, itu cerdas, kita mencari cara yang paling efisien sesuai aturan. Kalau evasion, itu ilegal, itu penggelapan. Jangan sampai salah langkah. Kuncinya selalu patuh dan tepat waktu. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba deh sekarang lihat lagi bisnis Anda. Apakah urusan pajak selama ini cuma dianggap sebagai beban administrasi yang bikin pusing di akhir tahun? Atau jangan-jangan itu bisa jadi salah satu mesin strategis yang justru ikut mendorong pertumbuhan bisnis Anda ke depan? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat.